Hai guys, kembali lagi ke channel Alur Film. Di video kali ini, channel Alur Film akan membahas sebuah film yang berjudul The Last Motel. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton videonya. Di awal film diperlihatkan beberapa para remaja sedang bermain untuk merayakan hari Halloween. Selanjutnya, tampak seorang lelaki sedang memberikan sebuah cerita tentang rumah hantu kepada dua remaja itu, di mana dua remaja itu bernama Vincent dan Winnie. Setelah lelaki itu menyelesaikan ceritanya, Winnie bertanya kemana perginya Charlie, yaitu adik dari Vincent. Mereka bertiga adalah sahabat, tetapi berbeda dengan Winnie. Winnie menyukai Vincent, sedangkan si Charlie menyukai Winnie. Lanjut, pada malam harinya, Winnie dan Vincent pergi ke rumah seseorang. Sebut saja orang itu bernama Pak Tua. Saat sedang mengetuk pintu Pak Tua itu, keluarlah Pak Tua itu dan memberikan hadiah kepada Winnie dan Vincent. Pak Tua itu memberikan mereka permen, tetapi Winnie menolak permen itu dikarenakan ia alergi memakan permen. Akhirnya Pak Tua itu menggantikan hadiah Winnie sebuah arloji. Setelah pulang dari sana, Winnie menemui Charlie di sebuah mobil. Mereka berdua bercerita mengenai arloji itu. Kini tampak Winnie berpindah ke bangku belakang bersama Charlie untuk mengejuti teman lainnya. Tampak Charlie pindah lagi ke bangku depan. Di situ Winnie mengikuti Charlie dan mengungkapkan isi hatinya. Setelah mengungkapkan isi hatinya, Winnie mencium Charlie hingga membuat Winnie mengalami batuk-batuk dikarenakan Charlie mengunyah permen itu dan berefek kepada Winnie. Semenjak kejadian itu, kini Charlie dan Vincent diinterogasi mengenai sesuatu yang mencurigakan yang mereka lakukan. Lelaki itu terus membujuk Charlie dan Vincent untuk jujur, tetapi tetap mereka berdua menjawab bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali. I saw her talking to someone. He said we can come back. Beberapa tahun kemudian dari kejadian itu, tampak wanita muda sedang melakukan casting untuk membuat dirinya bisa menjadi artis dan bisa bermain di salah satu film. Gadis itu bernama Laura Drake. Setelah gagal, ia pulang ke rumahnya dan bertemu sahabatnya yang kita sebut saja bernama Mira. Setelah mereka meminum dan bersantai, mereka berdua memutuskan untuk keluar dan pergi ke taman. Di sana mereka membahas masa depan mereka berikutnya untuk membangun sebuah film dengan mereka sendiri menjadi pemain serta menjadi sutradaranya. Di lain sisi, tampak Charlie sedang melayani para pemain untuk bermain di wahana rumah hantu milik keluarganya. Ia dan Vincent melanjutkan pekerjaan itu setelah orang tua mereka sudah tiada. Kini tampak Vincent menjadi salah satu pemeran hantu di sana. Saat ia mengejutkan sepasang kekasih yang tadi kita lihat, pacar si wanita itu refleks mendorong Vincent dikarenakan ia takut. Berbeda dengan Vincent, ia memukul pelanggan itu hingga berdarah. Di situ tampak rekan kerja Vincent yang bernama Tam melerai Vincent dan lelaki itu. Karena kejadian itu, Vincent dimarahi oleh Charlie. Berlanjut ke bagian Laura dan Mira, kini mereka berdua berada lagi di taman. Mereka mulai menulis skenario. Setelah selesai menulis itu, mereka pergi untuk pulang. Namun naasnya saat dalam perjalanan tanpa hati-hati, Mira berjalan mundur. Lalu tiba-tiba ia tertabrak sebuah mobil hingga menyebabkan dirinya tewas.
Setelah kejadian itu, Laura pulang dan membereskan semua barang-barang yang berada di rumahnya dan berlalu pergi. Di dalam mobil, ia melamun dan untuk menghilangkan stresnya itu, ia pergi ke sebuah coffee shop, di mana di sana tampak Charlie bekerja. Setelah duduk, Laura berkenalan dengan Charlie. Sepertinya Charlie mengenali Laura. Di sana mereka bercerita tentang hilangnya Winnie, adiknya Laura. Di ujung cerita, tampak Vincent datang dan memberhentikan obrolan Laura dan Charlie. Saat Laura akan pulang, ia ditemui oleh Vincent. Vincent mengundangnya untuk datang ke rumah hantu miliknya untuk merayakan pertunjukan akhir tahun di sana. Dan dengan bujukan Vincent, akhirnya Laura mau menurutinya. Saat Vincent mulai bekerja, ia sedang melamun dan ia diadukan lagi oleh temannya pada Charlie. Lalu Vincent pergi ke ruangan Charlie. Di sana Vincent menganjurkan untuk memindahkan rumah hantu mereka ke tempat yang lebih seram, tetapi Charlie tak menyetujuinya dikarenakan rumah hantu itu adalah peninggalan dari orang tuanya mereka berdua. Dan Vincent pun menuruti omongan Charlie, tetapi dengan syarat ia akan menunjukkan sesuatu yang berbeda dan Charlie pun mengiyakannya. Saat Laura berkunjung ke rumah hantu keluarga Vincent, di sana tampak Vincent mengajak Laura berkenalan dengan para patung di sana. Lalu setelahnya Charlie mengajak Laura berjalan keliling di daerah di sana. Berbeda hal dengan Vincent, dengan jahatnya ia membocorkan ban mobil salah satu pelanggan Charlie di coffee shop tersebut. Setelah membocorkan ban mobil itu, ia segera naik ke bak mobil itu. Lalu saat di pertengah jalanan, lelaki itu menyadari bahwa ban mobilnya kempes. Di saat lelaki itu ingin mengganti ban mobilnya, tiba-tiba Vincent memukuli lelaki itu dengan linggis. Lelaki itu memohon untuk minta dikasihani. Vincent segera pergi berlari. Saat Laura dan Charlie di jembatan, ia bercerita bahwa ia menyukai Winnie, tetapi Winnie lebih menyukai Vincent. Missing, whatever. Saat Vincent kembali ke rumah hantu itu, ia mencari Charlie, tetapi Charlie tidak ada di sana. Malam harinya, Vincent mulai menyiap-nyiapkan pertunjukan itu. Saat Laura dan Charlie datang, dengan cepat Vincent menyuruh Laura segera mengikuti permainannya itu. Saat Laura pergi, Charlie segera menyusulnya. Ia takut akan terjadi sesuatu kepada Laura karena ulah Vincent. Sebelum menyelesaikan misinya itu, Vincent pergi ke salah satu rumah partner kerjanya itu. Ia di sana menusuk partner kerjanya itu pas di hari ulang tahunnya. Setelah penusukan itu, Vincent berlalu pergi. Di lain situasi, sebelum Laura pergi ke pertunjukan Vincent, Charlie dan Laura pergi ke taman untuk saling menukar obrolan. Tetapi di saat di tengah obrolan, Charlie memberitahu Laura bahwa Winnie memberikannya arloji. Setelah percakapan itu disudahi dengan sedikit ketegangan, Laura memutuskan pulang ke rumah ibunya. Laura bercerita bahwa sahabatnya itu sudah tiada dan ibunya turut berduka cita. Saat Laura akan pulang, ibunya menyuruh Laura untuk tidur di rumahnya. Tetapi sebelum beranjak, ia ingin melihat kamar adiknya itu. Di dalam kamar itu, Laura naik ke kasur dan menutup badannya dengan selimut adiknya. Lalu ia bertemu Winnie. Di lain sisi, tampak Charlie bersedih. Ia pergi ke coffee shop. Ia curhat pada partner kerjanya itu bahwa ia tak baik-baik saja. Saat obrolan berakhir, Charlie pulang. Masih di halaman toko itu, ia dihajar oleh lelaki.
Yang dihajar oleh Vincent yang sebelumnya, ia berpikir bahwa yang memukulnya waktu itu adalah Charlie. Karena melihat keributan itu, wanita itu segera mengambil senapan untuk mengusir para lelaki itu. Pada esok paginya, Vincent mulai lagi merancang permainannya itu. Sebelum pergi, Vincent mulai lagi mencuci pikiran Charlie untuk membunuh Laura, tetapi Charlie hanya diam. Karena tak ada jawaban, Vincent pun melaksanakan misinya itu. Saat malam harinya, Laura datang dan disambut oleh Vincent dan menyuruh Laura segera untuk memulai permainannya itu. Begitu Charlie tahu bahwa permainan itu sudah dimulai, ia segera menyusul Laura ke dalam. Saat Laura terpojok, ia diperlihatkan tengkorak Winnie dan ia terkejut dan dengan cepat Vincent mendorong Laura ke dalam mobil di mana tengkorak Winnie tersimpan di sana. Fuck you. That's not funny. Sesaat kemudian datanglah Charlie. Di situ Vincent kembali menyuci pikiran Charlie untuk tidak menolong Laura. Charlie pun membisikkan sesuatu yang sepertinya menyuruh Vincent untuk menyerah dan mengakui kesalahannya itu. Karena mendengar perkataan itu, Vincent berlalu pergi. Setelah beberapa tahun, kini Charlie memulai kehidupannya tanpa Vincent di sisinya. Kini hubungan Laura dan Charlie berbaikan dan Laura pun sudah berani membawa Charlie ke rumah ibunya itu. Untuk terakhir kalinya, ia mendatangi rumah hantu milik keluarganya itu. Di sana ia mengenang masa-masa ia bersama Winnie dan Vincent. Dan di sana terdapat beberapa garis polisi. Kini rumah hantu milik keluarga Charlie pun resmi ditutup. Saat Charlie masuk ke dalam mobil yang ia duduki bersama Winnie, tiba-tiba saja ia seperti melihat sesuatu, tetapi itu entah apa karena tak diperlihatkan, dan film pun selesai. Oke guys, pembahasan film The Last Motel, semoga kalian terhibur. Sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar saya semangat buat video lagi. Dan bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya.